Belum lagi game-game yang ada. Perjudian lewat game. Wah, maksiat dalam genggaman saudara-saudara. Gak perlu keluar rumah, maksiat dalam genggaman. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Sudah. Kemaksiatan ini kan spol-polan ya. Lewat handphone itu cari yang gak haram kan ya susah ya. Terus iklannya ya akeh sing haram. Betul kan ya? Ya maksudnya itu bukan iklannya tapi mau ngomong ya gak enak juga gitu ya. Yang diiklankan halal. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah iklan itu kita melihat hal-hal yang haram. Nah contohnya nak wedoke ayu kan mbok sawang ya haram toh ya. Betul. Belum lagi game-game yang ada. Perjudian lewat game. Wah, maksiat dalam genggaman saudara-saudara. Gak perlu keluar rumah, maksiat dalam genggaman. Belum lagi istri-istri durhaka sama suami. Ada enggak? Ada. Suami durhaka sama istri juga ada kok. Rumah tangga zaman sekarang. Caci maki, hina-hinaan itu ada atau enggak ada? Ada, dulu juga ada, sama. Cuman sekarang ini gayanya beda lagi. Tampaknya tuh seperti merata gitu ya. Tampaknya seperti merata. Beda dengan eyang kakung zaman dulu. Kalau suaminya marah-marah, tunduk gitu ya. Terus minta maaf sama suaminya, dilorem-lorem hati suaminya. Kalau lagi marah verbal itu. Kata-kata yang kasar tadi itu, istri ini bisa ngelus suaminya. Kalau sekarang, Masya Allah, dicaci satu, balesnya, oh lo korban ini. Walaupun orang itu kalau dicaci dalam syariat boleh bales. Maksudnya kalau didolimi ya, kalau didolimi nggak salah, kalau dionek-onek bales boleh, bales sama, ngonek-ngonek itu. Syariatnya itu, tapi batasannya harus sama. Misal begini, kamu gila, itu gak apa-apa itu, podo jian. Tapi kamu gila, kamu juga gila, wah iki luwih akeh dosane. Kenapa? Ada tambahan kalimat juga. Maka dianjurkan kalau kamu dihina, ya sabaro kan begitu ya, itu anjuran. Kalau memang gak mampu sabar, ya tempuh jalur yang benar. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nah akhwani rahimakumullah. Melihat kondisi yang seperti ini, maka kita harus sadar bahwasannya kita harus bisa membuat tempat di mana kita tinggal aman. Tempat di mana kita berada aman. Amarah Allah enggak turun, azab Allah enggak turun. Pada siapapun, itulah jiwa muslim. Keren ya. Orang muslim kok ngene iki. Ya moga-moga aku selamat dhek ben mati wae. Enggak ada. Karena muslim itu pengen saudaranya semua masuk surga. Enggak ada cita-cita semoga dia masuk neraka, itu enggak ada. Cita-citanya mudah-mudahan dapat hidayah, masuk surga. Kan begitu selalu cita-citanya. Nah, caranya gimana biar satu negara ini selamat? Gampang caranya, mikirnya enggak usah negara. Mikirnya rumah, masing-masing mikir rumah masing-masing. Aku akan jadi orang yang ahli istighfar di rumahku sehingga azab Allah enggak turun kepada penghuni rumahku. Enggak turun kepadaku, enggak turun pada pasangan hidupku, enggak turun pada anakku, enggak turun pada ART-ku ya. Namanya sekarang ART ya, asisten rumah tangga. Nanti kalau ngomong yang lain dimarahin lagi gitu kan ya. ART-ku enggak turun kepada yang menjadi driverku. Ojo ngomong sopir, gak enak. Driver ngono apik ngono ya. Betul ya? Saya kalau ngomong saya sopir, tapi kalau sama orang lain dia driver, kan gitu ya. Ngajeni namanya. Namanya menghormati. Kenapa? Karena aku rajin istighfar.
Jadi istighfar di rumah tuh niatnya, ya Allah, berkat istighfarku ini, ya Rob, selamatkan seluruh yang tinggal di rumahku. Kan begitu awalnya. Terus dibesarkan lagi, tetangga-tetanggaku. Besarkan lagi, sak deso. Besarkan lagi, satu provinsi. Besarkan lagi, se-Indonesia. Besarkan lagi, sedunia. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thakhir, ketika mendapat ilham ilahi. Ya, ilham ilahi itu terjadi, terbukti di dalam Al-Quran. Ada manusia-manusia yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ibunya Nabi Musa alaihi salam. Itu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada juga al-ulama warathatul anbiya, ulama-ulama yang dapat ilham. Di antaranya Habib Abdullah bin Husain bin Thakhir itu dapat ilham. Minta apapun satu permintaan dituruti sama Allah Ta'ala. Maka beliau minta satu hal sama Allah. Ya Allah, siapapun umat Islam yang hidup sezaman denganku dimanapun berada, jangan ada yang masuk neraka. Masya Allah, itu loh semangatnya Muslim. Semangatnya itu menyelamatkan, membawa kedamaian, menenteramkan, mendatangkan rahmat. Itu semangatnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah caranya bagaimana? Istighfar. Lah yang jadi masalah, jangankan kok punya semangat seperti itu, ngistighfari awake dhewe gak kober. Jangankan kok mengistighfari satu rumah, mengistighfari diri sendiri gak punya semangat. Mengistighfari diri sendiri gak sempat. Mengistighfari diri sendiri gak pingin, gak ada rasa dosa kuakeh, ben selamat, aku mau istighfar yang banyak. Itu gak muncul ikhwani. Kenapa ini gak muncul? Karena setan paham. Oh, setan ki mudengan. Makanya suami kalau gak mudengan kayak ngungkuli setannya. Setan itu mudengan kok. Mudah paham. Setan itu paham betul. Ini kalau sampai umat Nabi rajin istighfar, celaka kita ini kata setan. Celaka. Semua usaha kita sia-sia. Mereka pasti diampuni Allah. Allah pasti enggak jadi marah sama mereka. Allah pasti akan turunkan rahmat. Maka solusinya apa? Jangan sampai mereka istighfar. Nah terus gimana biar enggak istighfar? Ya bisi ono wae. Percuma istighfar, percuma. Lambe to. Ora kanggo, kan begitu setan itu. Percuma istighfar kok awakmu ki maksiat ya mlaku istighfar. Istighfarmu ki ora kanggo, istighfarmu enggak terpakai. Percuma istighfar, percuma istighfar, percuma istighfar. Makanya kalau kita suka ngomong gitu sama orang, percuma kamu istighfar, berarti kita anak buah. Saya ngomong untuk aku. Paham ya? Jangan pernah mengatakan percuma istighfar. Kita boleh mengatakan istighfarku perlu diistighfari meneh. Istighfaruna yahtad ilal istighfar. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu ahli istighfar. Enggak ngomong istighfarmu butuh diistighfari, enggak pernah duding orang lain. Wali-wali kira pernah, ora ono. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kesini terus, enggak gini. Itu ciri-ciri wali. Jadi yang suka begini, nah itu ya insya Allah jadi wali, insya Allah. Tapi belum kali. Karena masih sombong. Ya masih sombong. Rabi'ah Adawiyah yang al-istighfar itu ngucapnya istighfaruna yahtad ilal istighfar. Dulur, istighfarku masih butuh diistighfari lagi. Padahal ini ahli istighfar.